Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berjumpa di Juanda Channel dalam segmen inspirasi dan motivasi Islam. Saudara-saudaraku, Al-Quranul Karim laksana mata air yang tak pernah kering. Dia mampu menghilangkan dahaga bagi orang yang kehausan. Fungsinya juga jelas sebagaimana yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Demikian kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Menyadari hal inilah sosok inspirasi kita kali ini, menyadari betul tak ada solusi yang paling jitu terhadap suatu masalah kecuali solusi yang ditawarkan oleh Al-Quranul Karim. Karena memang Al-Quranul Karim adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Hari ini saya akan bersilaturahmi kepada saudara kita, seorang tokoh yang sangat inspiratif, yaitu penemu permainan edukasi tangga anak saleh, Al-Ustadz Saiful Anwar Nasution. Karya beliau yang insya Allah dengan izin Allah akan dikemas dalam bentuk aplikasi Android game multiplayer. Baiklah, inilah sosok dari Ustadz Saiful Anwar Nasution. Inilah Bapak Saiful Anwar Nasution, putra dari Maskup Nasution dan Siti Fatimah Zahra. Lahir di Tapus, Linggabayu, 5 Februari 1951. Sekarang beliau bertempat tinggal di Desa Bondakasi, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Istri Radiani Tanjung SPDI. Anak beliau Rizka Fitri Hajar, Ahmad Royan Shah, dan Diaul Haq. Pendidikan dan pengalaman beliau seluruhnya di dunia pendidikan dan dakwah. Pria berumur 69 tahun ini kesehariannya tampil bersahaja, ramah, dan sering keluar dari mulutnya nasihat dan ilmu bagi lawan bicaranya. Sosok Saiful mungkin sosok guru atau ustadz yang sesungguhnya, memiliki spiritual dan intelektual yang patut diteladani. Dia bukan hanya berpikir untuk waktu sekarang, tapi juga untuk masa depan umat dan bangsa. Permainan edukasi tangga anak saleh ini merupakan bukti kepedulian beliau tentang pendidikan dan dakwah. Karya beliau waktu itu masih manual, telah terdaftar di kantor Kementerian Kehakiman dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 11 Desember tahun 2001 di Jakarta. Dan sekarang beliau telah memegang hak ciptanya. Berdasarkan bukti otentik yang ditunjukkan kepada saya, beberapa orang profesor, ilmuwan, intelektual, dan para ulama telah membuat testimoni mereka tentang karya beliau ini yang isinya memuji baik rancangan maupun isinya.
Bahkan tahun 2008 juga pernah muncul di layar televisi nasional. Namun bukan Ustadz Saiful namanya jika ia tidak terus berupaya menyesuaikan dirinya dengan zaman. Berbicara tentang karya beliau yang menurut saya fenomenal, yang telah beliau rancang sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah permainan berbasis tauhid yang asyik dan mendidik. Sekarang dengan segala kemampuan yang beliau miliki, telah membuat yang tadinya manual sekarang sudah berbentuk game. Namun memuluskan niat beliau tersebut masih terganjal tentang budget pembiayaan. Permainan yang telah kalian mainkan ini, apakah kalian suka? Suka banget. Demikian wawancara kami, termasuk tanggapan anak-anak. Itu habis bermain. Karya Bapak ini luar biasa. Sebetulnya Bapak ini sudah profesor, Pak. Itulah. Itu belum katanya kan. Maka untuk itu, dengan penuh harapan, di era digital ini saya terus bekerja dan berupaya sekuat tenaga untuk merancang permainan edukasi ini untuk bisa dikemas ke dalam bentuk teknologi digital, menyetarakan versi game 2D hingga 3D. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai saat ini game yang kita maksud telah terkemas dalam aplikasi Android. Hanya saja masih versi single player. Mengingat keadaan saya masih terkendala pada budget pembiayaan IT game programmer. Semoga harapan kita bersama sebagai umat muslim, game Tangga Anak Saleh ini, singkat game TAS, secepatnya bisa segera hadir di dunia digital yang nantinya bisa kita miliki bersama hanya dengan sentuhan jari jemari di Android dalam kemasan game Tangga Anak Saleh multiplayer. Wow, keren. Game Islami berbasis tauhid pertama di dunia. Jadi ini ketika kita mengorek informasi dari beliau tentang budget plan dan profit analysis, angkanya cukup rasional. Saudara, kalaulah ini terwujud, profitnya sangat besar. Karena jika berbentuk game, jelas penikmatnya cukup banyak. Maka sekali lagi, sesungguhnya beliau saat ini membutuhkan dana atau biaya untuk pengembangan hasil karyanya. Saya sudah melihat rancangan spektakuler beliau dalam bentuk single player, dan saya yakin itu memang bisa diwujudkan jika kita mampu menjembatani visi misi beliau ini dan kita ukur berdasarkan konsep materi dunia. Profit analisis sederhananya itu bisa mencapai 40 miliar per tahun. Bahkan lebih jauh
Kalau memang itu terwujud, beliau juga sudah membuat perencanaan yang matang, jelas dan baik, yaitu bahwa 51% penghasilannya adalah untuk Allah, membangun pesantren berkualitas, mencetak ulama dan umarok, dan 49% untuk lainnya. Dan yang pasti manfaatnya tentu untuk bangsa kita ke depan. Maka dalam hal ini secara pribadi saya berpendapat bahwa Ustadz Syaiful Anwar Nasution adalah aset bangsa Indonesia. Dan bahkan seperti yang diungkapkan oleh Profesor Dr. H.M. Yakub MED tahun 2008 yang lalu, tas karya Bapak Syaiful Anwar ini bukan milik Indonesia, tapi kepunyaan dunia, kata beliau. Maka dalam kesempatan ini saya berharap kepada pemerintah, khususnya untuk menghargai karya anak bangsa ini dengan cara tentu memfasilitasi sekaligus melindungi karya beliau ini yang manfaatnya nanti bagi kemajuan bangsa dan negara. Dan kita juga berharap karya luar biasa ini jangan sampai jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian penelusuran saya tentang tokoh inspirasi kita kali ini. Maka saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Kami bangga menyampaikan ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap pemerintah mendengar dan langsung bergerak mewujudkan cita-cita beliau ini. Pada saatnya nanti kita sambut game Islami pertama di dunia. Kepada saudara-saudaraku di sosial media manapun, kiranya mau menyebarluaskan informasi ini, karena informasi ini sangat penting untuk mendorong pemerintah kita. Saya berharap kita akan berjumpa lagi dengan beliau dalam segmen yang sama. Kita telusuri lagi lebih jauh. Jangan lupa dukung kami dalam dakwah di Juanda Channel. Terima kasih atas perhatian kita dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum